yang terjadi karena virus corona telah mengubah wajah dunia. Jutaan orang terinfeksi, bahkan tidak sedikit nyawa melayang. Para medik berjuang bertaruh nyawa di garda depan. Tatanan baru terpaksa diterapkan. Kota mendadak sepi, penerbangan dibatalkan, perekonomian terjun bebas, jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Semua tatanan yang telah dibangun selama ini runtuh. Segala sesuatu yang dibangun menjadi sia-sia. Tetapi apakah segala sesuatu sungguh sia-sia? Tidakkah ada lagi harapan untuk kita, untuk dunia dan masa depan bersama? Sungguhkah yang tersisa hanya kesia-siaan belaka? Kitab Pengkhotbah adalah satu kitab di dalam Alkitab yang bicara tentang kesia-siaan. Setiap Kamis pagi kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah bersama saya, Pendeta Adon Syukmana. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 3 September 2020 kita akan bersama-sama merenungi doa pagi kita yang terambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal 8 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini yang juga menjadi tema doa pagi kita, yaitu pekerjaan Allah tidak dapat diselami oleh manusia. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita baca dulu firman Tuhan ini dari kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-17.
Semuanya ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang-orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia ini tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya merenungi kembali tentang peristiwa duka yang dialami oleh kolega saya, keluarga dari Bapak Yanteo, suami dari Pendeta Theophany. Bapak Ibu, dalam kedukaan itu saya bersama dengan istri sempat berkunjung untuk bersama-sama menguatkan ke keluarga Bapak Yanteo. Nah, pada saat itu Bu Fani cerita tentang bagaimana dia bergumul karena jasad tubuh dari ayah mertua almarhum Bapak Daud Ginting yang sudah ditutup dengan baik, dengan rapat, sesuai dengan prosedur COVID-19 itu, ketika dimakamkan ditolak oleh warga. Bahkan tempat untuk memakamkan itu sebetulnya adalah tanah pribadi, bukan tanah pemakaman umum.
tapi tanah pribadi. Sampai pada akhirnya bisa dimakamkan di tanah keluarga, tapi tidak bisa seperti apa yang diinginkan oleh keluarga, yaitu berdampingan dengan orang tua dari almarhum Bapak Daud Ginting, tetapi harus masuk lagi lebih ke dalam karena alasan bahwa tempat yang diinginkan oleh keluarga ini mendekati jalan yang biasa dipakai oleh penduduk atau warga sekitar. Padahal tanah itu adalah tanah yang dimiliki oleh keluarga Bapak Daud Ginting sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam permenungan seperti itu kemudian saya membaca ayatnya yang ke-10. Mari saya ajak membaca, Bapak Ibu, membaca kembali ayat yang ke-10. Di sana tertulis demikian: Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Maka apa yang dikatakan pengkhotbah ternyata saat ini benar. Almarhum dari Bapak Daud Ginting ini, dia adalah seorang dokter. Dia menolong banyak orang. Dia berbuat baik bagi banyak orang. Tetapi ketika kita melihat dia kemudian meninggalkan dunia ini, tidak ada keluarga yang bisa menemani. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab pengkhotbah ini, bahwa ternyata orang yang berlaku benar pergi dari tempat kudus dan dilupakan di dalam kota. Seperti orang yang ya sudah pergi begitu saja tanpa kesan yang berarti. Bahkan terpukulnya adalah kalau orang Batak biasanya ketika meninggal harus ada pesta. Pesta pun tidak ada. Pesta untuk mengantar kepergian pun tidak ada. Jangankan pesta, pemakamannya pun dilakukan dengan sangat-sangat terbatas. Orang yang jahat belum tentu mendapatkan perlakuan ditolak dalam pemakaman umum. Walaupun dia penjahat, mungkin dia bahkan pernah membunuh orang lain. Tapi ketika dia mati, dia meninggal, dia dikuburkan secara layak. Tidak ada warga yang menolak ketika dia dimakamkan karena dia adalah seorang yang berlaku jahat. Tetapi seorang dokter yang berjuang untuk memelihara kehidupan, ketika dimakamkan justru mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Kenapa orang banyak melihat bahwa kenapa ya orang baik kok malah mendapatkan kesusahan seperti itu? Sedangkan kalau orang jahat malah mungkin hidupnya jauh lebih enak daripada orang yang berlaku baik. Nah, hal yang seperti ini kan membuat kemudian orang berpikir, ngapain saya harus berbuat baik? Ngapain saya harus taat setia kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang? Toh nanti kalau mati belum tentu banyak orang yang mengantar kematian, pergi kepada kematian saya. Belum tentu kemudian saya juga nanti hidup akan baik-baik saja. Jangan-jangan nanti seperti orang yang tertolak ketika dimakamkan, padahal saya sudah melakukan banyak kebaikan. Hidup di dunia ini kan cuma sekali. Ngapain kita harus bikin susah? Sudahlah kita berbuat jahat, bersuka cita, foya-foya, hura-hura. Tapi Bapak Ibu, perhatikan coba apa yang dikatakan oleh kitab pengkhotbah di ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 dia mengatakan, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat
tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Hati-hati. Di dalam ayat 11 ini, pengkhotbah ingin menasehatkan setiap kita manusia. Hati-hati, jangan salah. Hukuman itu bukan tidak ada. Hukuman itu hanya belum dilaksanakan atau tidak segera dilaksanakan. Semua itu pasti akan ada ganjarannya. Semua itu pasti akan ada dampaknya. Tabur tuai itu pasti akan terjadi. Pasti ada. Nah, kita akan percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha adil. Ya, dia maha kasih, tetapi dia juga maha adil. Oleh karena itu tidak heran kalau di dalam ayat 13 pengkhotbah mengimani seperti ini. Orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut akan terhadap hadirat Allah. Biar bagaimanapun orang yang hidupnya fasik, orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Allah, dia tidak akan menemukan yang namanya kebahagiaan sejati itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia itu memang terbatas. Banyak pekerjaan Allah dan keputusan Allah yang tidak bisa kita selami. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan itu maha kasih, sekaligus juga maha adil. Jika di dunia ini saja siapa yang benar, siapa yang salah, ada hukumannya. Apalagi di sorga sana, apalagi Tuhan. Bagi kita yang mempertanyakan, bagi kita yang saat ini mempergumulkan tentang keadilan Allah, tentang ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupan ini, orang baik justru hidupnya susahnya setengah mati, sedangkan orang yang jahat, orang yang sangat jahat itu justru malah mendapatkan kebahagiaan. Kita tidak bisa menyelami, mungkin kita tidak bisa menemukan jawabannya. Tetapi Gusti niku mboten sare. Tuhan itu tidak tidur. Ia maha kasih, namun ia maha adil. Segala sesuatu di dalam Tuhan pasti ada takarannya. Pasti dia tetapkan sempurna adanya. Amin. Mari kita berdoa. Banyak misteri di dalam kehidupan kami yang tidak dapat kami jawab Tuhan. Tentang keadilan Allah, tentang bagaimana Tuhan memutuskan perkara-perkara, mengapa orang yang baik jadi susah, tetapi mengapa orang yang jahat sepertinya hidup tenang, hidup bahagia. Kami tidak mampu menakarnya sebagai manusia. Kami melihat ada banyak ketidakadilan yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi kami percaya Tuhan tidak tidur. Tuhan tetap terus memberikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang taat, bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, janganlah kami ini tergoda untuk melakukan kejahatan hanya karena kami melihat orang-orang yang berlaku jahat mengalami nasib hidup yang kelihatannya baik. Kami tahu Tuhan pasti akan menetapkan segala sesuatunya sempurna adanya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka yang melakukan kejahatan, bagi mereka yang melakukan tindakan-tindakan tidak baik di hadapan Tuhan, tidak melakukan ketidakadilan. Mari Tuhan jamah hatinya, supaya di dalam kasih mereka boleh kembali kepada Tuhan, dan pada akhirnya mereka juga boleh menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang yang pada saat ini, baik ketika dalam keadaan hidup maupun di dalam keadaan kematian, mendapatkan ketidakadilan ya Tuhan, mendapatkan perlakuan yang seharusnya tidak didapatkan.
Kami percaya Tuhan menguatkan hati mereka, bahwa mereka pasti juga akan dapat melalui segala sesuatunya dengan baik. Tuhan akan kuatkan orang-orang baik ini, untuk pada akhirnya kami percaya Tuhan akan membuka mata hati mereka tentang setiap rencana Tuhan yang luar biasa indahnya. Tuhan, kami mau berdoa bukan hanya untuk keluarga dari almarhum Bapak Daud Ginting, tetapi kami juga mau berdoa untuk semua para medik, para dokter, para perawat yang berjuang di garis depan ini ya Tuhan. Perjuangan mereka masih belum selesai, mereka masih terus berjatuhan, mereka juga terus tertular COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah Tuhan, berkati mereka, berkati keluarga mereka di dalam duka, di dalam mereka melakukan setiap upaya, segala sesuatunya ini ya Tuhan. Berkati supaya Tuhan melindungi dengan sungguh para dokter dan para perawat yang berjuang ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk masyarakat. Kiranya masyarakat ini juga sungguh menghargai apa yang telah dikorbankan oleh orang lain ini ya Tuhan. Bagaimana pengorbanan para medik dokter dan perawat ini ya Tuhan. Biarlah itu sungguh-sungguh membuat kami juga untuk terus mentaati protokol yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya segera badai COVID-19 ini berlalu dari muka bumi ini. Kami percaya Tuhan akan terus-menerus memulihkan bumi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan yang ada. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, anak-anak-Mu yang ujian PNS, mari Tuhan juga terus Tuhan sertai, agar mereka juga dapat mendapatkan segala sesuatu yang terbaik. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang terus menghadapi pergumulan kehidupan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami mau berdoa secara khusus untuk besok hari Minggu tanggal 6 September, di mana gereja kami mulai beribadah. Kami percaya gereja kami ada dalam lindungan kasih Tuhan. Segala sesuatu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan segala sesuatu ada dalam izin Tuhan. Terima kasih Bapa, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami mendengarkan doa pagi pada pagi hari ini. Tuhan selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu. Salam. Firma